Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai panduan ataupun simulasi ujian seleksi P3K tahun 2021. Ini berdasarkan panduan dan juga simulasi di ujian P3K tahap pertama teman-teman, yang kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh dengan ujian P3K di tahun 2021 ini. Dan dalam ujian seleksi P3K ini nanti ada dua tahap teman-teman yang harus teman-teman lalui untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah tes kompetensi P3K di tahap pertama teman-teman, yang tidak jauh berbeda dengan tes kompetensi P3K di tahun 2021 ini. Yang mana nanti ada dua kali tes teman-teman dalam seleksi P3K ini, yaitu tes yang tahap pertama ini adalah tes kompetensi, dan tes tahap yang kedua ini adalah tes wawancara. Untuk tes kompetensi ini ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Untuk jumlah soal tahun lalu kompetensi teknis ini ada 40 soal teman-teman, kemudian kompetensi manajerial 40 soal, dan kompetensi sosiokultural ini ada 10 soal. Waktu ini 100 menit. Kemudian untuk tipe soal ini pilihan ganda, benar bernilai 3, salah atau kosong ini bernilai 0. Nah, jadi kemungkinan besar ini yang akan berubah teman-teman, yaitu bobot poin per soalnya. Karena skor maksimal di P3K tahun 2021 ini lebih besar teman-teman dibandingkan P3K di tahap pertama. Yang mana di P3K tahap pertama ini hanya 210 poin untuk skor maksimalnya. Sedangkan di P3K tahun 2021 ini 500 poin. Nah, jadi otomatis bobot poin per soalnya ini juga akan bertambah teman-teman. Jadi kita tunggu saja nanti info terbaru dari Kemenpan RB. Kemudian untuk passing grade ini ditentukan berdasarkan nilai total penjumlahan atau akumulasi nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial, dan nilai kompetensi sosiokultural. Nilai wawancara ini berbasis komputer minimal 15. Nah, jadi setelah teman-teman melaksanakan tes tahap yang pertama yaitu tes kompetensi, maka selanjutnya teman-teman akan melaksanakan tes tahap yang kedua yaitu tes wawancara, yaitu berbasis komputer. Jumlah soal 10 soal, waktu ini 20 menit, pilihan ganda bernilai 3, 2, 1, dan kosong inilah 0. Nah, jadi kemungkinan besar untuk bobot poin per soalnya ini juga akan bertambah teman-teman, karena skor maksimalnya juga bertambah. Nah, ini adalah materi tes P3K tahap yang pertama teman-teman, yaitu tes kompetensi, yang mana yaitu ada 90 soal, waktu 100 menit. Untuk tes kompetensi ini ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Untuk kompetensi teknis materinya ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jumlah soal ini 40 soal. Kemudian yang kompetensi manajerial materinya ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Ini jumlah soal 40 soal. Kemudian yang kompetensi sosiokultural materinya ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Jumlah soal ini 10 soal. Selanjutnya teman-teman login dengan memasukkan username dan juga password pada komputer yang sudah disediakan. Sebelum memasukkan token dan memulai tes, silahkan membaca petunjuk umum dengan seksama. Informasi tes. Petunjuk umum, tes ini terdiri dua subtes, yaitu subtes kompetensi dan subtes wawancara. Untuk subtes kompetensi disediakan waktu 100 menit dan subtes wawancara 20 menit. Untuk seluruh subtes yang terdiri atas 100 butir soal disediakan waktu 120 menit. Alur pengerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu subtes kompetensi, yaitu 90 soal waktu 100 menit.
Teknis ini 40 soal, kompetensi manajerial ini 40 soal, sosiokultural ini 10 soal. Kemudian yang kedua yaitu subtes wawancara. Ini ada 10 soal waktu 20 menit. Subtes kompetensi dikerjakan terlebih dahulu, setelah waktunya selesai baru dilanjutkan ke subtes wawancara. Anda tidak dapat mengerjakan subtes sebelumnya atau sesudahnya selain alokasi waktu yang sudah ditentukan. Ikutilah alur pengerjaan dengan alokasi waktu masing-masing dengan subtes dengan tertib. Jawablah semua soal dengan cara memilih dengan mengklik atau dengan memilih dengan keyboard salah satu huruf yang sesuai dengan penilaian Anda. Tidak ada pengurangan nilai untuk soal yang salah. Nah, jadi ini adalah petunjuk umum sebelum teman-teman memasukkan token dan juga memulai tes. Kemudian teman-teman konfirmasi data peserta. Di sini teman-teman bisa cek kembali nick, nama peserta, jenis kelamin, mata ujian, dan juga teman-teman masukkan token. Kemudian teman-teman klik submit. Selanjutnya teman-teman klik mulai. Nah, kemudian ini adalah soal-soal yang harus teman-teman kerjakan. Di sini juga ada informasi soal. Teman-teman bisa klik yang informasi soal. Kita lihat di sini informasi soal kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Nah, jadi ini adalah informasi soal. Nah, selanjutnya teman-teman mengerjakan soal dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika teman-teman nanti misalkan ragu-ragu ketika mengerjakan soal, maka teman-teman bisa klik yang ragu-ragu. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman jika ragu-ragu, yaitu berwarna kuning. Kemudian setelah teman-teman mengerjakan semua soal dan ingin mengakhiri tes, maka teman-teman akan mendapat konfirmasi tes seperti ini. Anda masih memiliki waktu lebih dari 60 detik untuk mata ujian ini. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri mata ujian ini? Centang kemudian tekan tombol selesai. Anda tidak akan bisa kembali ke soal jika sudah menekan tombol selesai. Nah, jadi apabila teman-teman sudah yakin dan sudah selesai semua dalam mengerjakan soal, maka teman-teman centang kemudian teman-teman klik yang selesai. Kemudian setelah selesai tes tahap yang pertama, dilanjutkan dengan tes tahap yang kedua, yaitu tes wawancara berbasis komputer. Materi dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Wawancara dilakukan berbasis komputer. Jumlah soal 10 soal. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, konfirmasi tes, kemudian teman-teman klik yang mulai. Tombol mulai hanya akan aktif apabila waktu sekarang sudah melewati waktu mulai tes. Nah, setelah teman-teman mengerjakan tes kompetensi wawancara ini dan ingin mengakhiri tes, maka teman-teman juga akan mendapat konfirmasi tes seperti yang tadi. Teman-teman tinggal centang saja dan klik selesai. Selanjutnya, maka akan tampil hasil individu ujian berbasis komputer. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil dari soal yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman simulasi atau panduan dalam ujian seleksi P3K ini berbasis UNBK.